Baik teman-teman, sampai jumpa kembali dengan Dapur Gereja. Saya Albert Wiyadi. Di dalam video saya bulan Desember atau yang nomor 15 tentang Abraham agamanya apa, Musa agamanya apa, itu saya di dalamnya menjanjikan untuk menjelaskan bahwa yang percaya Yesus diberi Roh Kudus. Nah, sekarang ini saya akan membicarakan hal itu. Yang percaya Yesus diberi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu juga disebut penghibur, disebut penolong, disebut roh kebenaran. Dia diberikan oleh Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi orang yang percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai utusan Allah, Yesus dan Bapa, yaitu Allah di surga, akan mengutus Roh Kudus ke dalam hatinya, ke dalam dirinya, menempati dia untuk bersertanya. Dan dikatakan di situ berserta selama-lamanya, menyertai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu diberikan oleh Yesus dan Allah kepada orang yang percaya Yesus, yang menerima Yesus yang diutus oleh Allah itu. Hanya orang yang percaya dan menerima Yesus yang diberi Roh Kudus. Lalu bagaimana orang yang tidak percaya Yesus? Ya, tidak akan diberi. Tidak diberi Roh Kudus. Dia tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, di dalam dirinya. Lalu bagaimana? Apakah orang itu bisa menghadap Allah? Tentu tidak. Dia merasa menghadap Allah, merasa berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak bisa menerimanya. Walaupun Allah Maha Tahu, Allah tahu bahwa dia berdoa, dia berbuat baik, tapi tidak sampai kepada Allah. Karena Allah sudah mempunyai ketentuan atau menetapkan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diberi hidup yang kekal dan menerima Roh Kudus. Jadi janji itu hanya kepada orang yang percaya Yesus, yang menerima Yesus. Yang tidak percaya, yang tidak menerima Yesus, ya tentu saja tidak diberi Roh Kudus. Dan orang itu karena tidak punya Roh Kudus, dia tidak bisa berhubungan dengan Allah. Mungkin dia merasa berhubungan dengan Allah, tetapi tidak bisa. Oleh karena itu tadi, Allah sudah menetapkan, memberikan ketentuan bahwa yang diberi Roh Kudus hanya yang percaya Yesus. Nah, Roh Kudus itu juga yang menghidupkan Yesus, yang menjadikan Yesus terlahir di dunia itu karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu roh dari Allah, berasal dari Allah.
Jadi Yesus di dunia ini waktu itu tidak mempunyai bapak biologis di dunia. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, saya anak Allah. Yesus anak Allah. Dan Yesus itu bapaknya Allah. Bukan manusia di dunia ini, tetapi Allah sendiri. Jadi masuk akal saja kalau Yesus berkata bahwa dia anak Allah, dia berasal dari surga, dia berasal dari Allah, dan dia turun ke dunia. Jadi Yesus itu berasal dari Allah, berasal dari surga, berasal dari langit atau dari atas. Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya. Dan karena dia utusan Allah, dia datang dari Allah, dari surga. Dia berkata, kalau melihat aku, sama saja sudah melihat Bapa atau melihat Allah. Kalau percaya kepadaku, kepada Yesus, sebenarnya bukan percaya kepada Yesus, tapi juga percaya kepada Allah yang mengutusnya. Jadi Yesus itu dengan Allah adalah satu. Nah, orang yang percaya kepada Yesus diberi Roh Kudus. Nah, waktu Yesus hidup di dunia, dia berkata bahwa lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepada kamu dan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Nah, penghibur itu adalah Roh Kudus. Dan Yesus mengutus Roh Kudus ke dalam orang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata bahwa aku pergi. Yang dimaksudkan Yesus adalah kembali ke surga. Yesus berasal dari surga dan kembali ke surga. Berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tidak ada di dunia ini lagi. Dia telah naik kembali ke surga. Dan kemudian setelah dia naik atau kembali ke surga, dia pergi dari dunia ini. Dia mengutus Roh Kudus untuk datang menyertai para murid atau orang yang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai manusia, seakan menggantikan Tuhan Yesus. Yesus sudah di surga bersama Bapa, Allah atau Allah di surga, dan yang di dunia ini adalah Roh Kudus. Sehingga sebenarnya orang yang memiliki Roh Kudus itu terhubung dengan Allah di surga dan Yesus di surga. Jadi ada hubungan pribadi antara manusia yang percaya Yesus, karena dia memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menghubungkan roh orang yang percaya itu yang ditempati itu memiliki hubungan pribadi atau kontak dengan Allah di surga, dengan Yesus di surga. Nah, orang yang tidak percaya Yesus,
ya tidak diberi Roh Kudus. Dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Walaupun dia beragama, walaupun dia merasa berdoa, dia merasa menyembah Allah, tapi doanya dan sembahnya tidak sampai kepada Allah. Karena apa? Karena Allah sudah menetapkan bahwa yang percaya Yesuslah yang memiliki Roh Kudus dan yang memiliki kontak atau hubungan pribadi dengan Allah. Sedangkan orang yang beragama, orang yang tidak memiliki Roh Kudus, ya, dia tidak akan terhubung dengan Allah karena dia tidak memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga apapun yang dia lakukan, ya, tidak akan sampai kepada Allah karena dia tidak menerima perjanjian dari Allah, yaitu perjanjiannya barang siapa menerima Yesus, percaya Yesus, akan diberi Roh Kudus, diberi hidup yang kekal, dan terhubung dengan Allah. Dengan demikian terhubung dengan Allah. Kemudian ada orang bertanya, bukankah Allah Maha Tahu? Kenapa Allah kejam? Kenapa Allah tidak mau menerima sembah orang itu? Ya, pertanyaan itu bisa dijawab karena dia sudah diberi ketentuan. Allah sendiri memberi ketentuan bahwa yang percaya kepada Yesuslah yang diberi Roh Kudus, yang diberi hidup yang kekal. Kalau dia tidak menerima, ya berarti tidak menerima perjanjian Allah itu, tidak mau menerima firman Allah. Dengan demikian, ya risiko ditanggung sendiri bahwa dia tidak memiliki Roh Kudus dan tidak bisa berhubungan dengan Allah, dan juga tidak bisa berhubungan dengan Yesus. Jadi, saya ulangi, hanya yang percaya kepada Yesus yang diberi Roh Kudus. Dengan memiliki Roh Kudus itu, dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Banyak orang yang menghina Yesus, merendahkan Yesus, atau mengolok-olok Yesus, ya terserah, nggak apa-apa. Itu hubungan orang tersebut dengan Yesus, dengan Allah. Tapi Yesus sendiri berkata bahwa kalau aku pergi atau kembali ke surga, aku akan memberikan Roh Kudus atau penolong, penghibur kepada engkau, kepada orang yang percaya Yesus. Dengan demikian, memang manusia terbelah, ya, seakan-akan terbelah. Yesus yang percaya Yesus dan menerima Yesus, dan orang yang tidak percaya Yesus dan tidak mau menerima Yesus. Ya nggak apa-apa. Bukankah manusia diberi kebebasan untuk memilih? Terserah manusia tersebut. Tapi Yesus sudah berkata bahwa Dia datang agar manusia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Tidak ada orang yang bisa memiliki hubungan pribadi dengan Allah kecuali yang percaya Yesus. Dan itulah yang diajarkan Yesus, supaya orang memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Banyak nabi, tapi yang mengajarkan hubungan pribadi dengan Allah hanya Yesus. Dan Yesus bukan hanya memberikan hubungan pribadi atau mengajarkan, tapi dia juga terlibat di dalamnya, yaitu dia disalibkan untuk mengampuni dosa manusia atau menggantikan hukuman manusia agar manusia itu dosanya dihapuskan dan bisa
menghadap Allah atau bisa berhadapan dengan Allah. Dengan demikian manusia ya dia diampuni dosanya, dihapus dosanya, kemudian juga diberi Roh Kudus dan dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Agama lain atau agama Kristen sekalipun tidak ada yang bisa menyelamatkan diri atau katakan dengan agama itu membimbing manusia kepada Allah, tidak bisa. Hanya Yesus pribadi yang bisa membawa manusia kepada Allah sehingga manusia itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Ya. Jadi agama apapun termasuk agama Kristen tidak bisa membawa manusia kepada Allah, ke surga, tidak bisa. Hanya Yesus pribadi, ya. Artinya Yesus itu manusia, Yesus itu roh, seperti kita juga manusia. Dia memiliki roh, memiliki pemikiran, memiliki kemauan, dan hanya dia yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah, yaitu melalui Roh Kudus itu. Jadi kalau Anda tidak memiliki Roh Kudus, Anda tidak akan bisa berhubungan dengan Allah secara pribadi. Kalau Anda merasa ada hubungan pribadi dengan Allah, ya itu perasaan Anda. Tapi sesungguhnya faktanya Anda tidak bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh itu. Roh Allah itu Anda bisa berhubungan dengan roh Allah itu kalau Anda juga memiliki roh Allah, yaitu roh yang berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus. Dengan demikian, kalau Anda memiliki Roh Kudus, Anda memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang disebut Bapa itu, dan juga memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Dengan demikian Anda akan nanti kalau dipanggil Tuhan atau katakan meninggal dunia, Anda akan kembali ke rumah Allah, ke rumah Bapa di surga. Anda tidak tersesat. Ya, banyak orang menghina Yesus, banyak orang merendahkan Yesus, ya terserah, itu nggak apa-apa, terserah, itu tanggung jawab Anda kepada Allah, kepada Yesus. Saya tidak apa-apa, aku rapopo, ya terserah Anda. Tetapi saya memberitahukan bahwa kalau Anda tidak memiliki Roh Kudus, Anda tidak akan terhubung dengan Allah. Terima kasih. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.